Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irwansa dari Prodi TIP Angkatan 2020, dosen pengampu Ibu Heni Mawarni. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan karakteristik bahasa. Adapun poin yang nomor A, yaitu arbitrate, di mana arbitrate itu berarti sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, sesuka hati. Contohnya, di mana di suatu pasar itu orang-orang menggunakan bahasa secara tidak beraturan, seperti misalnya, saya mau beli sayur, harga sayur berapa? Ya, itu contoh dari arbitrate tersebut. Adapun poin yang kedua yaitu nomor B, sistematis, yaitu bahasa yang bersifat sistematik. Karena bahasa memiliki gambaran, aturan yang harusnya diperhatikan agar dapat dipahami oleh si pembicara tersebut. Contoh, di manakah Anda mengerjakan tugas tersebut? Di manakah Anda mengerjakan tugas kuliah tersebut? Poin C, unik. Karena setiap orang memiliki ciri khas sendiri dalam memakai bahasa. Contohnya, saya menangkap burung. Itu bahasa yang digunakan oleh saya, bukan dari orang lain. Yang kedua, produktif. Produktif adalah bahasa yang terbatas namun dapat dibuat satu satuan ajaran yang hampir tidak terbatas. Contoh kata dalam petik kita bisa menjadi kiat atau kait. Nomor 2. Soal yang nomor 2. Mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu yang menjadi cikal bahasa Indonesia ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Adapun poin yang nomor A, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca Indonesia, bahasa berhubungan dan bahasa perdagangan. Poin yang ke B, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa kasar dan bahasa halus. Poin yang ke C, suku Jawa, suku Sunda dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Poin yang ke D, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Yang ketiga, jelaskan nomor yang ketiga, jelaskan secara singkat fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Adapun fungsi bahasa Indonesia, yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional adalah bahasa yang mempunyai nilai sosial budaya luhur bangsa. Poin yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang
kewarganegaraan seseorang, dan juga dapat membedakan aturan antar negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang beragam latar beragam sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat disatukan melalui bahasa Indonesia, bersatu dalam kebangsaan dan mempunyai cita-cita, rasa senasib, dan sepenanggungan yang sama. Yang selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Dengan bahasa Indonesia kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan, baik pemerintah, interaksi dalam segala kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan ideologi politik, sosial, ekonomi. Adapun kedudukan bahasa Indonesia, yang pertama sebagai bahasa nasional tanggal 8 Oktober 1928 pada Hari Sumpah Pemuda. Lebih tepatnya ditanya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional bahasa Indonesia. Sebagai kebanggaan bangsa, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, istiadat, dan budaya. Selanjutnya, sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai negara. Pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Itu yang poin pertama. Dan poin yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, serta pemerintah. 4. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi. Pertanyaan yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan makna konotasi dan makna denotasi? Konotasi adalah suatu gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata di samping makna literal atau primernya. Dengan demikian, konotasi dikenal sebagai makna efektif mengacu pada aspek emosi dan asosiasi dari suatu istilah. Kesimpulannya, konotasi adalah gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata. Perasaan atau emosi ini bisa negatif atau positif. Denotasi adalah makna kata atau kelompok yang luas pada sesuatu yang luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif.
Yang kelima, pertanyaan yang kelima, jelaskan bagaimana penulisan kutipan data daftar pustaka. Ketika artikel dalam jurnal, koran atau majalah sebagai sumber, nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota dan nama penerbit. Nama penulis selalu ditulis paling awal dan dimulai dari nama belakang penulis terlebih dahulu, dilanjutkan dengan tanda koma, lalu diikuti nama depan. Nama pengarang, tahun penerbit, judul tulisan, nama majalah atau jurnal. Tidak ada yang berbeda dengan penulisan nama, namun tidak demikian dengan judul artikel. Di sini kita akan perlu menulisnya dengan format tegak lurus dan bukannya miring atau italik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.